Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sejarah Islam di kota Somalia. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Islam di Somalia. Artikel bicara. Konten buatan komunitas tentang topik ini juga tersedia. Terjemahan otomatis. Menyambang. Praktisi Islam pertama kali memasuki Somalia di kota Zeila di barat laut pada masa hidup Nabi Muhammad, di mana mereka membangun Masjid Al-Qiblatain. 1. Dengan demikian, Islam telah menjadi bagian dari masyarakat Somalia sejak abad ke-7. 2. Mempraktikkan Islam memperkuat perbedaan yang semakin membedakan warga Somalia dari tetangga terdekat mereka. Sunni adalah aliran yang dianut oleh 90% populasi. 3. Meskipun Pew Research Center belum melakukan survei di Somalia, tetangga barat lautnya yang mayoritas penduduknya Somalia, Djibouti, melaporkan adanya rincian keyakinan umat Islam yang dilaporkan sebagai 77% menganut Sunni, 8% sebagai Muslim non-denominasi, 2% sebagai Syiah, 13% menolak menjawab, dan laporan lebih lanjut termasuk wilayah Somalia menetapkan 2% penganut sekte minoritas, misalnya Ibadisme, Quranisme, DLL. 4. Peran pejabat agama mulai menyusut pada tahun 1950-an dan 1960-an karena sebagian wewenang dan tanggung jawab hukum dan pendidikan mereka dialihkan ke otoritas sekuler. 5. Posisi para pemimpin agama berubah secara substansial setelah revolusi tahun 1969 dan diperkenalkannya sosialisme ilmiah. Siad Barre bersikeras bahwa sosialisme versinya sesuai dengan prinsip Al-Quran, dan dia mengutuk ateisme. Namun para pemimpin agama diperingatkan untuk tidak ikut campur dalam politik. Sejarah. Artikel utama. Kesultanan Adal, Kesultanan Ajuran, dan Kesultanan Mogadiscio. Kelahiran Islam dan Abad Pertengahan. Reruntuhan Kesultanan Adal Muslim di Zeila. Islam masuk ke pantai utara Somalia sejak awal Semenanjung Arab, tak lama setelah hijrah. Masjid Al-Qiblatain 2 Mihrab Zeila dibangun pada abad ke-7, dan merupakan masjid tertua di negara ini. 6. Orang Somalia termasuk orang non-Arab yang paling awal masuk Islam. 7. Pada akhir abad ke-9, Al-Yaqubi menulis bahwa umat Islam tinggal di sepanjang pesisir utara Somalia. 8. Ia juga menyebutkan bahwa kerajaan Adal beribu kota di kota tersebut. 8. 9. Menunjukkan bahwa Kesultanan Adal dengan Zeila sebagai markas besarnya sudah ada setidaknya pada abad ke-9 atau ke-10. Menurut Im Lewis, pemerintahan tersebut diperintah oleh dinasti lokal Somalia, yang juga memerintah Kesultanan Mogadiscio yang didirikan serupa di wilayah pesisir Benadir di selatan. Sejarah Adal sejak periode pendiriannya ditandai dengan serangkaian pertempuran dengan negara tetangganya, Abyssinia. 9. Pada tahun 1332, Raja Adal yang berbasis di Zeila dibunuh dalam kampanye militer yang bertujuan untuk menghentikan perjalanan Kaisar Abyssinian Amdaseon I menuju kota untuk membalas dendam terhadap umat Kristen yang dibantai, termasuk seorang biksu terkenal yang dikirim untuk melakukan perdamaian dan menghancurkan gereja-gereja oleh Adal. 10. Ketika Sultan Ifat terakhir, Said Edim II, juga dibunuh oleh Kaisar Dawid I di Zeila pada tahun 1410, anak-anaknya melarikan diri ke Yaman, sebelum kemudian kembali pada tahun 1415. 11. Pada awal abad ke-15, ibu kota Adal dipindahkan lebih jauh ke pedalaman ke kota Dakar, di mana Sabr Eddin II, putra tertua Said Eddin II, mendirikan basis baru setelah kembali dari Yaman. 13. Markas Adal kembali dipindahkan pada abad berikutnya, kali ini ke Harar. Dari ibu kota baru ini, Adal mengorganisir pasukan efektif yang dipimpin oleh Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, Ahmad Guri, atau Gren, yang menyerbu Kekaisaran Abyssinian. 13. Kampanye abad ke-16 ini secara historis dikenal sebagai penaklukan Abyssinia, Futuh al-Habas. Selama perang, Imam Ahmad memelopori penggunaan meriam dan senjata api yang dipasok oleh Kekaisaran Ottoman, yang ia impor melalui Zeila, dan ribuan tentara bayaran dari dunia Muslim dan Somalia nomaden untuk mengobarkan Perang Suci melawan Raja Segala Raja Ethiopia. Beberapa orang Portugis di bawah kepemimpinan Cristóvão da Gama yang kemudian datang untuk membantu rekan seagama Ethiopia, mereka akan memberikan keuntungan bagi mereka. 14. Beberapa ahli berpendapat bahwa konflik ini membuktikan, melalui penggunaan kedua belah pihak, nilai senjata api seperti senapan korek api, meriam dan arkebus dibandingkan senjata tradisional. 15. Selama zaman Ajuran, Kesultanan dan Republik Merca, Mogadiscio, Barawa, Hobyo berkembang dan memiliki perdagangan luar negeri yang menguntungkan,
dengan kapal-kapal yang berlayar ke dan dari Arab, India, Venetia, 16, Persia, Mesir, Portugal dan sebagainya. Jauh seperti Cina. Vasco da Gama, yang melewati Mogadiscio pada abad ke-15, mencatat bahwa itu adalah kota besar dengan rumah-rumah bertingkat beberapa dan istana-istana besar di tengahnya, selain banyak masjid dengan menara berbentuk silinder. Kota Mogadiscio kemudian dikenal sebagai kota Islam, 18, dan mengendalikan perdagangan emas Afrika Timur selama beberapa abad. 19. Pada abad ke-16, Duarte Barbosa mencatat bahwa banyak kapal dari kerajaan Cambaya di India modern berlayar ke Mogadiscio dengan membawa kain dan rempah-rempah, dan sebagai imbalannya mereka menerima emas, lilin, dan gading. Barbosa juga menyoroti banyaknya daging, gandum, jelai, kuda, dan buah-buahan di pasar pesisir, yang menghasilkan kekayaan besar bagi para pedagang. 20. Mogadiscio juga merupakan pusat industri tekstil yang berkembang pesat yang dikenal sebagai Tob Benadir, yang menghususkan diri untuk pasar di Mesir dan tempat-tempat lain.